Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Belum kompak ini. Ulangi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, gitu tepuk tangan. Bagaimana kabarnya? Nah, sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Ya, kalau sehat biar motivasinya itu tetap semangat, kita jal-jal dulu ya. Yang pertama kita jal-jal dulu. Oke, siap? SMK? Bisa. SMK? SMK? Bisa. SMK Veteran 1 Sukoharjo? Maju nomor 1. TKR? 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 Tepuk tangan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing sehingga nanti pelajaran hari ini lancar, kemudian ilmu yang kamu dapat, kamu menjadi paham dan bermanfaat. Yuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mas Fabio untuk memimpin berdoa. Pak duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelumnya kita absensi dulu ya. Nanti ketika Pak Guru membacakan nama siswa, silakan angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Abdullah Naja, hadir. Kunta, hadir. Bima Sena, Bagas Raditya, Bagas Lintang, Damar Aji, Dika Haikal, Fabio Rizky, Gozi Saiful, Muhammad Ikram, Nayarana, Iksan Aditya, Ilham Jaya, Habib Bihan, Rahmat Nur, Rifa, hadir. Rizky Al-Bukhari, hadir. Wahyu Nur Allah, hadir. Berarti ini hadir semua ya, nihil ya. Alhamdulillah, berarti semua sehat, tidak ada halangan untuk menerima pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai, cek dulu untuk kerapian bangkunya, harus lurus, tidak boleh belok-belok, miring kiri, miring kanan, diluruskan dulu. Ya, kemudian cek kerapian. Ayo, wearpacknya dipakai dengan rapi. Ya, kemudian bawahnya cek dulu sampah-sampahnya, kalau ada yang kurang bersih, ada kotoran-kotoran dibersihkan terlebih dahulu. Ya, sudah bersih semua? Ya. Untuk mulai pelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme, ya, peserta didik semuanya, kita bisa menyanyikan lagu ya. Lagu yang paling hafal apa? Harda Pancasila ya? Ya, silahkan nanti kita menyanyikan Garuda Pancasila untuk bisa rasa nasionalismenya bisa tinggi, cinta tanah airnya bisa tinggi ya. Silakan, siapa yang memimpin? Dirijen Mas Ilham ya, silakan. Semuanya bisa berdiri, ya, bisa berdiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekian ya. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Terima kasih Mas Ilham ya. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita menyanyikan, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai elektrikal kendaraan ringan dan materinya itu adalah
nanti perawatan, pemeriksaan, perbaikan sistem penerangan dan sistem lampu tanda. Ya, sebelumnya ya, Pak Guru ingin menggali ingatan kalian ya pada pertemuan kemarin atau materi pelajaran di kelas 1, kelas 2. Ya, di sini ada pertanyaan ya untuk menggalinya. Yang pertama itu pertanyaannya, apa sajakah komponen-komponen yang ada di sistem penerangan dan lampu tanda atau kelistrikan bodi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Maksisan. Untuk sistem penerangan ada lampu kota, lalu lampu kabut, ada lampu tanda belok. Untuk sistem peringatan, lampu hazard, lampu mundur, dan lampu rem. Ya, benar sekali. Jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Iksan. Ya. Benar sekali ya. Benar sekali ya. Berarti untuk lampu, komponen-komponen lampu yang ada di sistem penerangan, yaitu ada lampu kepala, ya toh? Ya, jauh dekat, kemudian ada lampu kota, kemudian untuk lampu tanda itu ada lampu sen, lampu rem, ya, terus kemudian ada lampu mundur. Benar sekali ya, bagus sekali. Sudah paham semua ya? Masih ingat semua ya? Ya, kemudian pertanyaan kedua, apakah atau apa saja tahapan atau prosedur dalam pemeriksaan sistem penerangan dan lampu tanda? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Ilham, gimana? Untuk pengecekan pemeriksaan. Istilah penerangan yaitu satu, pengecekan sumber tegangan atau pengecekan baterai. Ya, kedua. Pengecekan sekring atau fuse. Ya. Yang ketiga pengecekan relay. Ya. Yang keempat pengecekan saklar atau switch. Ya. Yang kelima pengecekan filamen lampu atau beban. Ya. Yang keenam pengecekan massa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ilham. Ya, benar sekali ya. Untuk tahapan pemeriksaan dalam sistem penerangan dan lampu tanda, yang pertama yaitu pengecekan sumber tegangan. Pasti itu harus dicek, karena kalau sumber tegangannya tidak ada, apakah lampu bisa hidup? Tidak bisa. Kemudian yang pertama itu ya, yang kedua yaitu fuse atau sekring. Kalau sekringnya putus karena ada terjadi konslet, maka tetap lampu sistem penerangan dan lampu tanda itu tidak akan bisa hidup. Kemudian ada juga relay, kemudian ada switch, kemudian ada filamen lampu atau bolam lampu, kemudian juga ada kabel. Kalau kabelnya dikerikiti tikus, putus, apakah bisa hidup? Nggak bisa ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah massa. Massa itu penting ya. Kalau nggak ada massa, pasti semua rangkaian tidak akan bisa hidup. Itu ya. Paham ya untuk tahapannya ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan tadi ya. Ada pemeriksaan relay ya. Ya, tadi ada pemeriksaan relay. Gimana sih? Apa sih? Bagaimana sih ya tahapan untuk memeriksa relay itu gimana caranya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Mas Abdullah. Pertama, Ya, mencari terminal. 85, 86, Ya, 30 dan 87. Ya. Dari listrik ke terminal ya, untuk mencari 85, 86. ya. Terus, Periksa kontinuitas ya, 30 dan 87. ya. Betul sekali ya untuk Mas Abdullah Najah. Tepuk tangan untuk Mas Abdullah Najah. Ya. Untuk memeriksa relay yang pertama, yang 4 kaki ya, ada 4 terminal ya. Yang pertama pasti mencari 85, 86 menggunakan multimeter atau AVO. AVO diputar ke kali 1, selektornya di ohm. Kemudian nanti kalau AVO bergerak, ketemu kan 85, 86. Selanjutnya untuk 85, 86 dialiri arus dari positif baterai dan negatif baterai. Nanti relay itu akan berbunyi cetek atau klik gitu ya. Nah, kalau bunyi klik cetek, kemudian kalian mengecek kontinuitas ya 30 dan 87 menggunakan AVO atau multi. Nanti ketika multinya itu bergerak jarumnya, berarti relay itu dalam keadaan bagus atau baik. Tapi kalau tidak bergerak, tidak bunyi ceklek, berarti relay itu dalam keadaan rusak. Maka perlu penggantian. Gitu ya? Paham semuanya? Nah, kalau paham, selanjutnya kita akan membahas ya tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya nanti kita berdiskusi kelompok dengan bimbingan guru melalui bahan ajar dari Google Sheet. Nanti ya peserta didik itu bisa memeriksa
sistem penerangan dan lampu tanda sesuai dengan SOP. Kemudian nanti peserta didik bisa menganalisis kerusakan yang ada di sistem penerangan dan lampu tanda. Kemudian yang ketiga, siswa atau peserta didik dapat memutuskan ya langkah perbaikan dari kerusakan sistem penerangan lampu tanda itu ya. Kemudian prakteknya tujuannya nanti kalian itu bisa memeriksa kerusakan sistem penerangan dan lampu tanda sesuai dengan SOP tentunya dengan K3. Jadi harus keselamatan harus dijaga. Kemudian selanjutnya siswa juga bisa memperbaiki. Setelah memeriksa kerusakan, siswa itu bisa memperbaiki kerusakan. Kemudian yang terakhir nanti peserta didik itu bisa apa? Bisa menguji perbaikan yang telah dilakukan. Itu jadi tujuan pembelajarannya hari ini itu. Jadi ada penyebab gangguannya, kamu memeriksa, kemudian kamu memperbaikinya. Itu ya tujuan pembelajarannya. Ya, maka dari itu pelajaran hari ini sangat penting. Kenapa kok penting? Ya karena nanti ketika kita bisa menyelesaikan masalah di sistem penerangan, mengetahui penyebabnya, mengetahui pemeriksaannya, mengetahui perbaikannya, sehingga nanti ketika ada kasus di mana? Di luar ya, di mobil kalian atau mobilnya Pak D, Mbah, kamu bisa memperbaikinya. Ya, gitu. Jadi kalau kamu, wah Mas Gozi di rumah, itu pinter itu jadi mekanik. Nah, kamu bisa menyelesaikannya karena kamu sudah dipercaya sama keluarga di lingkungan sekitar bahwa kamu itu menjadi mekanik yang baik. Gitu loh. Ya enggak? Nah, maka dari itu kamu harus konsentrasi dengan pelajaran hari ini, semangat pada pelajaran hari ini. Gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya ya Pak Guru ingin menggali lagi motivasi kalian, kesiapan belajar kalian, terus gaya belajar kalian di asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, silakan kalian membuka HP masing-masing. Ya, ayo buka HP masing-masing. Buka HP-nya masing-masing. Silahkan kalian kerjakan untuk asesmennya. Scan barcode. Kalau tidak bisa sampai silakan boleh maju. Ya, scan barcode. Silakan untuk scan barcode dulu. Boleh maju nggak apa-apa. Kalau belum dapat linknya. Ya, boleh maju. Scan barcode. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ya, boleh scan barcode. Nggak nyampe, mendekat aja nggak apa-apa, mendekat. Sudah, duduk, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Sudah. Sudah, duduk kembali. Tidak boleh diskusi ya. Ayo, ini kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kalau sudah mendapatkan link, silakan ditulis nama dan kelas dan nomornya. Sesuaikan namanya kalian masing-masing, kelasnya juga sesuaikan dengan kelas masing-masing ya. Yo, tak beri waktu 5 menit ya untuk pengerjaannya. Silakan. Bisa Mas? Bisa ya? Bisa. Ya. Bisa ya, masuk ya webnya ya, dikerjakan. Dikerjakan. Mas Ikram bisa? Bisa ya? Bisa. Mas Dika bisa ya? Bisa. Mas Bagas? Bisa. Mudah atau pertanyaannya? Sesuai dengan individu masing-masing ya.
Ya, kalau sudah silakan klik kirim ya, klik kirim. Jangan sampai kamu udah mengerjakan tapi belum klik kirim. Silakan dikerjakan klik kirim ya. Mas Fabio sudah selesai klik kirim ya, jangan lupa. Klik kirim, Mas Nayarana, klik kirim, jangan lupa. Kalau tidak diklik kirim, jawaban kalian tidak akan terkirim. Ya. Klik kirim dulu. Ya. Sudah ya? Mas Damar sudah? Sudah. Mas Kunto sudah ya? Sudah. Mas Dika? Sudah ya? Kalau sudah, silakan kembali lagi ke LCD, ke laptop. Ya, yuk, kembali lagi. Selanjutnya, kalian tetap menggunakan HP. Ini ada asesmen lagi, yaitu asesmen kognitif atau biasanya kita sebut dengan pretest untuk mengukur kemampuan siswa. Ya, silakan scan lagi. Nanti ini ada platform kuis ya. Silakan ada kodenya, diisikan dengan nama kalian. Sudah, silakan di-scan lagi untuk kuisnya, dikerjakan. Ya, dikerjakan. Yuk, dikerjakan lagi untuk asesmennya diagnostik kognitif yang pretest. Silahkan di-scan lagi. Scan lagi. Mas Iksan, bisa? Sudah? Bisa nyekan ya? Sudah. Yang belum, ayo maju lagi. Dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak boleh ada yang mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Bisa, maju lagi kalau nggak bisa. Nah. Silakan boleh mulai. Yang sudah punya link silakan mulai. Kerjakan sendiri-sendiri. Diisikan dengan nama kalian ya. Nama yang lengkap, nama lengkap. Nama lengkap. Dah, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Ayo cepet-cepetan, cuma 5 soal 2 menit. Ya, biar lebih cepat. Beri nama. Yo. Bisa. Yo, kerjakan. Ya, dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Gimana Mas? Bagus? Ya, dibuka. Nah, mulai ya, klik mulai. Sudah Mas Ikram? Sudah selesai? Ya, sementara Mas Kunto Sadewo ya, nilai teratas. Sementara. Ayo, siapa yang? Mas Iksan Pratama? Iya. Salah satu ini. Ayo, yang lain sudah belum? Ayo terkirim dulu. Ayo. Ayo. Mas Bagas Raditya sudah? Dapat berapa Mas Bagas Raditya? Ya, sudah ya, sudah semua ya. Berarti yang peringkat pertama Mas Kunto Sadewo. Tepuk tangan, ayo berdiri sini dulu. Peringkat pertama. Ya. Berarti ini pretest pertama Mas Kunto Sadewo. Kita lihat nanti di
postesnya ya. Ini saya beri Pak Guru ribet bolpen. Silakan tepuk tangan dulu. Ya. Dah, silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, ini sebagai motivasi kalian ya. Nanti tetap kita ada postes untuk menilai di akhir pelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya apa? Pak Guru akan memberikan kasus, memberikan permasalahan, nanti kalian menyelesaikannya ya. Nanti pertama kita bisa mengorientasikan masalah. Jadi kita akan merumuskan masalah. Yang kedua nanti kita belajar untuk apa? Mendiagnosa masalah. Terus kemudian kita akan belajar kelompok. Kemudian yang terakhir yang keempat itu ada menyajikan hasil ya pengujiannya, dan yang terakhir nanti kita evaluasi atau presentasi kelompok. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti, yaitu adalah di sini ada kasus ya. Ada kasus, lihat semua ya, ada kasus ya. Kasusnya apa Mas Rizky? Coba. Lampu kepala sebelah kiri mati ya. Ini lampu kepala mati sebelah kasusnya. Ya, kasusnya lampu kepala mati sebelah. Yang sebelah kanan hidup, yang sebelah kiri redup. Ya, ini suatu masalah. Kalau Pak Guru memberikan kepada kalian pertanyaan, adakah masalah yang pernah kalian temui di jalan? Ada enggak? Ada ya? Siapa yang bisa menceritakan masalahnya tentang sistem penerangan di luar sana? Oh, Mas Ilham, gimana masalahnya? Pak, saya berpengalaman saat berkendara malam hari. Saya ingin menyalip kendaraan, tapi kendaraan itu lampunya mati sebelah, Pak. Ya. Saya hampir ketabrak, Pak. Oh, malah bahaya sekali ya? Bahaya sekali. Bahaya sekali. Berarti memang kalau lampu kepala itu mati sebelah, itu sangat berbahaya sekali. Biar nanti ketika kita menyalip, mendahului, malah nanti kita terjadi kecelakaan. Itu kasusnya ya, seperti itu ya. Ya, ada kasus lagi? Ya, Mas Damar. Jadi pada saat saya berkendara pada malam hari, Pak. Ya, saya malam hari. melihat mobil dari kejauhan dan saya mendekati mobil tersebut. Tiba-tiba mobil tersebut berhenti secara mendadak. Ya. Saya kaget dan hampir terjatuh. Kok bisa Mas seperti itu? Dan ternyata lampu remnya tidak menyala. Oh alah ya, berarti lampu rem itu sangat penting ya Mas Gozi ya? Penting banget. Kalau lampu rem itu mati, nanti yang di belakang itu tidak tahu bahwa kendaraan yang di depan itu mengerem ya. Jadi lampu rem itu adalah lampu tanda ya untuk mempertahankan pengendara di belakangnya itu mobil itu merem. Gitu ya. Itu ada permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana. Ya, selanjutnya ini di sini Pak Guru memberikan ada kasus pertama. Silakan kalian lihat dan kalian dengarkan ya. 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 Selamat pagi anak-anak. Dengarkan dulu. Di depan ada unit Daihatsu Xenia 1000 cc VVDI tahun 2008. Ini ada permasalahan seperti ini ya. Kita hidupkan dulu untuk sistem penerangannya. Ini Pak Guru hidupkan dulu untuk lampu kepalanya. Ini kepala lampu dekat ya. Coba kita cek ya anak-anak. Kita lihat di sini. Untuk lampu kepalanya yang sebelah kanan ini menyala sangat terang. Namun sebaliknya yang sebelah kanan ini menyalanya agak redup. Ini ada permasalahan ya. Jadi lampu kepala sebelah kiri menyalanya redup. Silahkan untuk mendiagnosa kerusakannya, apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara memeriksanya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, sekian. Terima kasih. Kasus pertama pada mobil Xenia warna silver itu lampu kepala redup sebelah. Bukan mati total ya, redup sebelah. Ya, kasus pertama. Nanti diskusikan dengan kelompok ya, nanti ya. Kemudian kasus kedua, kalian dengarkan, kita lihat.
Ini Toyota Avanza tahun 2024 ya. Untuk kerusakan lampu standar ini ada di lampu sen atau lampu belok atau lampu titik. Coba kita hidupkan dulu ya. Untuk menghidupkan, anak-anak wajib memposisikan kunci kontak pada posisi on seperti ini. Kemudian anak-anak bisa menghidupkan lampu sen. Ini ke kiri dan tidak hidup, kita matikan. Ke kanan juga tidak bisa hidup. Coba kita cek ya di depan. Ya, lampu sen sebelah kanan juga mati ya teman-teman, dan kiri juga mati. Jadi lampu sen, lampu riting itu mati ya anak-anak. Namun untuk lampu hazard ya ini hidup anak-anak. Kita cek ya. Ya, lampu sen, lampu hazard hidup ya, kanan dan kiri hidup bersamaan. Jadi untuk masalahnya yaitu lampu sen mati tapi lampu hazard hidup. Ya, kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya bagaimana cara mengatasinya, mulai dari mencari penyebabnya, kemudian bagaimana cara pemeriksaannya, dan bagaimana cara perbaikannya. Silakan diskusikan dengan kelompok. Sekian, terima kasih. Ya, untuk kasus 2 yaitu di mobil Avanza hitam ya, lampu sen mati tapi lampu hazard hidup. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, gejalanya apa, bagaimana pemeriksaannya, dan bagaimana memperbaikinya. Lanjut kasus ketiga. Kalian lihat ya. Ini kasus ketiga, kasus terakhir ini ada di mobil Avanza yang sudah PPTI tahun 2010. Ini kasusnya seperti ini ya. Nah, kita hidupkan dulu untuk lampu alarmnya ya. Ini kita hidupkan lampu kota, kemudian lampu kepala. Coba kita cek ya apa yang terjadi. Ya, yang terjadi lampu kota hidup, tapi lampu kepala itu mati total. Ketika kita lihat di sini, ya, ini lampu kepala mati sebelah kanan dan sebelah kiri juga mati. Ya, Pak Guru memerintahkan kepada anak-anak untuk mendiskusikan ke kelompoknya apa penyebab dari kasus ini, bagaimana cara pemeriksaannya, dan bagaimana cara perbaikannya. Silahkan kalian diskusikan ya. Ya, untuk kasus yang ketiga itu lampu kepala mati tuh total, tapi lampu kota hidup. Nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya. Oke, berarti kasus 1 dan 3 sudah paham ya permasalahannya ya. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Kita lanjutkan. Ya, dari ketiga kasus tersebut kalian itu nanti amatilah permasalahannya apa. Yang kedua, apa penyebabnya. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok ya. Ya, sebelum kita diskusi kita ice breaking dulu ya. Ice breaking tahu? Untuk memfokuskan pikiran kalian ya, untuk memfokuskan pikiran kalian dan biar nanti lebih fokus dalam diskusi kelompok. Ya, untuk ice breaking kali ini materinya yaitu ikuti apa yang Pak Guru katakan ya. Pertama, ada piston, batang piston, ring piston. Ada berapakah ring piston? Ada berapa? Ayo jawab. Ya, ulangi ya. Piston, batang piston, ring piston. Ya. Ada berapakah ring piston? Ayo jawab aja nggak apa-apa. Ada berapa, Mas Vio? Alah. Mas Bagas? Alah, ulangi lagi ya. Tirukan atau amati perkataan Pak Guru ya. Apa yang Pak Guru katakan. Yang pertama ada piston, piston, batang piston, batang piston. Ada berapakah piston? Ayo. Nah, kamu belum fokus. Cluenya apa? Lakukan apa? Katakan Pak Guru yang katakan ya. Yaitu adalah Pak Guru itu katakan apa? Ya kamu bilang piston, piston. Nah, batang piston, batang piston. Nah, pertanyaan yang terakhir itu tidak
ada artinya kan. Apa yang Pak Guru ucapkan, ucapkanlah, yaitu clue-nya itu. Nah, ulangi lagi coba. Piston, piston, batang piston, ring piston. Nah, ulangi lagi. Porosengkol, porosentol, kangsaf, kangsaf. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Fokus ya. Nah, jadi ice breaking itu biar nanti kita itu pikirannya itu adem, biar fokus itu ya. Nah, clue-nya apa? Apa yang Pak Guru katakan. Ya, gitu ya. Oke, sebelumnya kita praktek. Nah, di sini kita pembagian kelompok. Tadi sudah mengerjakan apa? Asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar, minat belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Guru sudah membagi ke dalam 3 kelompok. Karena yang memilih audiovisual itu banyak, ini tak bagi menjadi 2 kelompok. Yang memilih visual hanya 6 siswa. Oke, tak bacakan. Yang kelompok 1 atau kelompok visual, ada Mas Bima Sena, kemudian Mas Afrisal, Mas Dika, Mas Ilham, Mas Bagas, dan Mas Rifa. Ngacung, siapa? Ngacung, ya, ngacung. Ini ya kelompok visual ya, ya turun. Kemudian kelompok 2 ada audio visual 1, ada Bagus Lintang, kemudian ada Nayarana Iqbal, Abdullah Naja, Gozi Saiful, Muhammad Ikram, dan Damar Aji. Mana kelompok 2 audiovisual 1? Ya. Kemudian yang kelompok ketiga ada audiovisual 2, ada Iksan, Aditya, Wahyu Nur, Habib Bihan, Fabio Rizky, Rahmat Nur, dan Rizky Al-Bukhari. Siapa? Kelompok 3. Ya, sudah semuanya ya. Kalau sudah, ya, kalian membuat lingkaran dulu. Coba ayo membuat lingkaran sisi kelompok. Silakan membuat lingkaran gini ya, membuat lingkaran. Nah, membuat lingkaran. Mas Viva yang mana sini? Ya, membuat lingkaran. Sudah membuat lingkaran? Kalau sudah, perhatikan di sini dulu ya, Mas. Ya. Untuk nanti pengerjaannya ini ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik atau job sheet ya. Ya, LKPD ini ada 2 LKPD teori, nanti kamu diskusi kelompok, kemudian ada LKPD praktek. Nanti ketika selesai praktek kamu menuliskan di LKPD masing-masing. Nah, di sini silakan nanti dituliskan nama kelompok dan dikerjakan untuk yang job sheet teori, LKPD teori. Dikerjakan dulu. Ya. Kalau sudah, silakan membuka HP ya, membuka HP. Untuk kelompok yang visual silakan bisa menyeken bahan ajarnya ya. Nanti masuk ke link bahan ajar. Dan yang visual audio juga sama, nanti menu yang video ya. Karena kalian gaya belajarnya beda dengan gaya belajar yang ini. Gaya belajar yang ini suka membaca, kalau ini suka diterangkan. Nah, maka dari itu kalau diterangkan, kata Pak Guru tak kasih video. Nah, kalau yang kelompok ini yang visual, Pak Guru tak kasih apa? Materi. Silakan dipelajari. Ya, betul Mas Dika, silakan itu ditulis. Nanti diskusikan. Ini Mas di scan dulu sudah. Nah, di sini ada scanannya. Nah, ini bahan ajarnya di sini. Silakan ditulis. Nah, diskusi kelompok silakan. Silakan. Tadi kasusnya ada 3 ya. Kasus berapa? 1, 2, 3 dikerjakan. Silakan. Langsung saja kasus yang ini. Gejala kerusakannya apa? Ditulis. Kemungkinan penyebabnya apa? Dan prosedur pemeriksaannya apa? Diskusi kelompok. Ayo, dibuka apa nih, Mas Bima, Rifa. Ya. Buka bahan ajarnya. Silakan.
Langsung saja Mas, yang ini aja langsung. Langsung dulu. Langsung dikerjakan. Apa? Nah, pengecekan baterai juga murni. Ada yang bingung kelompoknya? Paham ya? Paham. Ini kelompok yang audiovisual 1, paham? Paham ya, Mas Dika? Ini yang kelompok audiovisual 2, paham ya? Paham ya? Ya, dikerjakan. Bisa ya mengakses bahan ajarnya ya? Bisa ya. Sudah itu ya, gejala kerusakan sudah, kemungkinan penyebabnya sudah, terus prosedur pemeriksaannya. Bagaimana memeriksa baterai? Memeriksa baterai menggunakan apa? Itu tulis. Enggak perlu. Kalau fuse pemeriksaannya bagaimana? Apa yang dicek? Hambatan atau kontinuitasnya. Kalau hambatannya nggak ada, apakah fuse itu rusak? Ya rusak toh. Nah, karena jarumnya nggak bergerak ya. Sudah bisa Mas Wahyu? Sudah bisa ya? Nah. Beban terlalu. Sudah selesai untuk kelompok visual 1? Ya, sudah selesai. Ini sudah selesai belum? Belum. Hah? Yo, 1 menit lagi yuk. Kita diskusikan bareng untuk yang LKPD yang pertama. Sudah ini? Sudah ya, sudah. Mas Iksan sudah kelompoknya? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, perwakilan kelompok
Presentasikan ya hasilnya diskusi. Ini kelompok visual coba, Mas Bagas, coba berdiri di situ nggak apa-apa. Yang lain nggak usah, berdiri. Biar kelihatan sama yang kelompok 2 dan 3. Yo, penyebabnya apa? Gejala kerusakan lampu redup sebelah. Lampu redup sebelah, ya. Kemungkinan penyebab baterai kurang dari 12 volt. Ya. Fuse putus. Ya. Relay rusak. Saklar atau switch. Masa putus. Filamen lampu putus. Ya. Kemudian prosedur pemeriksaan. tanya. Mengecek baterai, fuse, relay menggunakan avometer. Ya. Memeriksa beban secara fisik. Ya. Pemeriksaan sambungan-sambungan kabel. Ya. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya. Nah, duduk. Berarti benar ya yang dikatakan sama Mas Bagas bahwa lampu redup sebelah. Ya, berarti pemeriksaannya ada baterai, kemudian fuse-nya kurang atau rusak, baterainya tegangannya rusak atau tegangannya kurang, kemudian ada saklar putus, kabel putus, filamen lampu kepala putus ataupun massa tidak ada. Yuk, sekarang audiovisual 1, silakan berdiri untuk mempresentasikan hasilnya. Kasus kedua, gejala kerusakan kedua lampu sen mati. Ya, terus. Kemungkinan penyebab tegangan baterai yang kurang, fuse IG back atau IG1 putus, switch yang bermasalah, flasher yang rusak, massa tidak ada, filamen lampu yang rusak. Ya. Prosedur pemeriksaan: memeriksa baterai menggunakan AVO, memeriksa fuse menggunakan AVO, Terus sambung menggunakan isolasi bakar. oh, kabel yang putus sambung bakar ya. Tepuk tangan untuk kelompok audiovisual 1. Kan itu. Ya, benar sekali ya. Berarti kalau lampu sen mati, cek dulu untuk baterainya, tegangannya, kemudian cek untuk fuse-nya putus atau tidak. Kemudian cek juga flashernya, kabelnya, atau filamen lampu rating, ataupun massa. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, untuk audiovisual 2, kelompok terakhir, silakan. Audiovisual 2, kasus 3, gejala kerusakan lampu kepala mati total. Ya. Kemungkinan penyebab tegangan baterai kurang, sekring atau fuse putus, relay rusak, lampu filamen mati dan tidak ada massa. Ya. Prosedur pemeriksaan: memeriksa tegangan baterai menggunakan avometer, memeriksa sekring dan relay menggunakan avometer, dan memeriksa sambungan-sambungan kabel. Ya, tepuk tangan untuk audiovisual 1. Ya, itu lagi. Benar ya, untuk lampu kepala mati total itu cek tegangan baterai pasti kurang. Yang kedua, ada fuse atau sekring itu putus. Kemudian ada relay putus. Kemudian ada kabel yang putus, massa tidak ada ataupun filamen lampu itu mati. Gitu ya. Itu kalian sudah mendiagnosa ketiga kasus tersebut. Sekarang nanti kita akan lanjut untuk praktek ya. Jadi nanti kalian memperiksa, kemudian memperbaiki kerusakannya, dan kalian nanti menguji hasil perbaikan. Nah, caranya Pak Guru demonstrasikan terlebih dahulu ya. Di sini kalian nanti dibagi menjadi 3 unit, jadi 3 kelompok, 3 unit ya, 3 kelompok, 3 unit. Untuk yang unit 3 ini sesuaikan dengan kelompok ya. Nanti saya Pak Guru bagi dulu ya. Untuk yang kelompok visual ya, unitnya adalah Xenia yang warna silver. Kemudian kelompok audiovisual 1 unitnya yang Avanza hitam. Kemudian audiovisual 2 itu kelompoknya yang apa? Yang Avanza biru muda ya. Kemudian awal kita memeriksa yaitu pertama kalian harus memasang pelindung kendaraan. Karena apa? Kita harus wajib sesuai dengan SOP ya, standar prosedur, biar nanti alatnya enggak rusak, kalian tidak kecelakaan kerja ya. Kalian harus mematuhi K3. K3-nya nanti alatnya tidak boleh digunakan apa? Tidak boleh digunakan apa? Nah, sembarangan, harus sesuai dengan fungsinya. Gitu ya. Kemudian setelah kalian itu memasang fender cover, nah kalian nanti membuka namanya manual book. Nah, kemudian nanti
apa namanya? Apa nanti kalian Avanza ini kalian buka bearing diagramnya ya. Bearing diagram itu ada di pedoman reparasi ini. Bearing diagramnya ada di sini, Mas. Ada di paling bawah, paling belakang untuk bearing diagramnya. Nah, bearing diagramnya silakan kalian lihat. Semisal lampu kepala mati total. Kalau lampu kepala mati total dilihat di sini, headlamp. Dicek baterainya, kemudian dicek fuse-nya. Letaknya di mana? Di sini ada semua. Biasanya untuk fuse lampu kepala ada di mana? Box sekring. Kalian cek box sekringnya. Kemudian cek lagi saklarnya, cek lagi masanya, kemudian cek lagi filamen lampu. Semuanya ada di manual book. Silakan kalian wajib membuka manual book. Paham ya? Paham? Kalau paham, nanti kalian langsung saja masuk ke praktek ya. Silakan langsung mulai ya. Kita yang kelompok tadi yang Pak Guru bagikan silakan mulai praktek. Silakan yuk praktek. Ya, silakan dipasang dulu untuk fender covernya. Nah, untuk LKPD-nya dikasih di toolbox ya, biaran. Pasang dulu. Ya, dipasang untuk fender covernya. Dalam, ini dalam, sebelah dalam. Kursi. Ya, dalam. Kalau sudah fender covernya silakan dicek untuk akinya menggunakan AVO. Ya, dicek akinya menggunakan AVO. Dicek dulu. Masih 12 volt, Mas Iksan? Masih, Pak. Masih ya, berarti tidak ada trouble di aki ya? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut, cek fuse-nya, Mas Iksan. Ini untuk kelompok yang kedua, audiovisual 1. 12 volt. 12 volt, berarti tidak ada masalah di baterai ya? Ya, lanjut di sekring atau fuse, dicek. Ini 12 volt enggak? Iya, Pak, 12 12 volt, berarti lanjut ya? Iya, Lanjut. Ini, mana? Lanjut. Di fuse masing-masing. Ini sudah fuse-nya? Dicek? Sudah? Tidak ada kerusakan ya untuk fuse lampu kepalanya ya? Ya, lanjut ke relay yang kelompok 3 atau kelompok audiovisual 2. Ini belum ya? Belum dicek ya? Belum selesai ya? Ini untuk fuse-nya gimana fuse-nya? Dicek aja langsung pakai AVO di sini. Untuk fuse aman ini? Aman ya, untuk fuse aman. Lanjut, cek relaynya Mas. Cek relay. Nih, gimana Mas Damar? Ada kerusakan pada sekring IG-back ini, Pak. Oh, sekringnya lampu sen mati ya? Ya. Ya, ini saya kasih yang baru untuk lampu sennya, sekringnya. Silakan dipasang coba. Nah.
Nanti kalau ada kerusakan, lapor Pak Guru untuk penggantian komponen ya. Hidup, Pak. Hidup ya, relaynya hidup ya? Hidup. Berarti untuk visual, kelompok audiovisual, lampu kepala redup sebelah untuk relaynya hidup ya? Hidup. Silakan dipasang kembali. Gimana? Untuk visual 2 relaynya mengalami kerusakan. Relay mengalami kerusakan? Ya, ini penggantian yang baru, coba kalian pasang. Cek dulu ya untuk relaynya yang baru. Cek dulu untuk bolamnya, coba Mas. Bolamnya lampu sen dicek dulu. Dari sini, dari bawah. Nah, dari bawah dicek dulu, coba. Sudah? Cek apa? View sudah? Relay sudah? Silakan cek filamen lampu dulu. Coba filamen lampu dicek. Lewatnya sini. Coba dicek. Dicek dulu untuk filamen lampu. Masih bisa filamen lampunya? Masih bagus ya, pasang lagi. Berarti sudah semuanya ya yang lampu sen ya? Masanya dicek coba, masanya ya yang lampu sen. Sudah, silakan yang kelompok 1 visual itu silakan dicek dulu masanya. Filamen lampu masih bisa ya? Nah, cek masanya dulu, coba. Nanti kalau ada kerusakan lapor Pak Guru ya. Ya. Apa? Sudah dicek, apa ada perlu yang lain yang harus dicek, Pak? Ya, setelah relay dicek lagi, silakan lampu, filamen lampu dan masa. Dicek dulu lampu. Filamen lampu. Sudah, silakan lapor kalau sudah ketemu kerusakannya, lapor saja. Nanti perlu perbaikan. Sudah, Pak. Sudah semua. Sudah semua. Ya, coba saya kita nunggu dulu untuk yang kelompok visual. Ada? Ini kelompok visual, Ya. kabel masanya putus. Kabel masa putus. Ya, silakan coba disambung, Mas. Disambung. Perbaikan ini disambung dulu. Ya, ketemu ya di sini ya. Ya, silakan disambung dulu. Ya, bisa menggunakan lem bakar. Ya, kemudian bisa menggunakan solder. Lem bakar aja. Silakan. Ini sudah semua berarti ya. Ya. Selanjutnya kita pengujian ya, Mas. Ya, siswa-siswa sekalian. Kita pengujian. Yang pertama kita pengujian kelompok kelompok paling bawah dulu ya. Ya, kelompok bawah audiovisual 2 atau kelompok 3. Silakan untuk lampu kepalanya dihidupkan coba. Nah, oh hidup semua ya, sudah berhasil ya. Ya, sudah berhasil berarti. Tadi kan mati total ya. Mati total, sudah berhasil. Ya, silakan ditutup kembali. Silakan kalau sudah berhasil, alatnya dikembalikan dan kemudian nanti kerjakan untuk LKPD-nya. Di sana nggak apa-apa. Ya, balikan alatnya. Yuk, kelompok 2 atau audiovisual 1, silakan lampu sennya dihidupkan. Cek dulu. Ya. Hidupkan coba lampu sennya. Di-on-kan dulu kunci kontaknya coba. Ya, oh, coba di sini. Dicek coba bolam lampunya, dicek ya. Ya. Ya sudah, sudahnya gimana? Lampu yang hijau itu sudah. Coba dihidupkan dulu. Oh ya, sudah hidup semua ya untuk visual, kelompok visual ya. Kemudian matikan. Hidupkan lagi, Mas. Ya.
Dihidupkan ya. Hidup ya. Kalau sudah hidup, silakan kalian nanti dibersihkan lagi, dikembalikan lagi alatnya, kemudian mengerjakan LKPD di tempat yang tersedia. Ya. Pak, ada kendala Pak? Ya, kendalanya apa, Mas? Ini padahal baterainya sudah 12 volt, Ya. terus sekernya sudah diganti, Ya. bola-bolamnya sudah. Ya, berarti bagus. coba cek akinya, Mas. Akinya coba sama di jumper, coba di jumper. Di jumper menggunakan aki ini nggak apa-apa. Aki ini, coba aki ini pakai aki yang itu, coba di jumper. Pakai aki ini loh. Ambil aja nggak apa-apa. Ya. Silakan dikerjakan ya yang kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan di sebelah sana. Ya, di jumper pakai ini aja nggak apa-apa, Mas. Coba. Dicoba nih. Ya, dibuka ini, dibuka. Jumper pakai ini. Pakai ini aja nggak apa-apa. Berarti permasalahannya nggak satu ya, berarti ya untuk kelompok lampu sen ya. Berarti ada akinya tekor, ya. Coba kita jumper. Nanti kalau udah di jumper silakan diganti ya akinya. Ya coba. Hanya nggak nyampe. Ya anu aja Mas. Coba itu dilepas dulu akinya. Kita ganti di sini. Coba dilepas dulu. Sudah dilepas. Nah, diangkat. Kita ganti dulu. Kita pinjam dulu di patek yang sebelah. Nah, kita jumper di bawah. Nah, coba dihidupkan. Nah, ya hidup ini lampu sennya. Oh. Ya. Oh, lampu hazard matikan dulu, Mas. Yang sebelah sana, Mas. Yang sana dimatikan dulu, hazard. Ya. Udah mati? Udah, hidup ya. Berarti permasalahannya 2 ya kelompok ini ya. Ya, silakan akinya ini diganti dengan aki yang baru dulu. Ya. Silakan Mas Ikram menutup yang mobil yang sebelah sini. Dibantu. Ya, silakan ganti yang baru. Silakan dikerjakan ya yang kelompok yang sudah. Sudah? Kalau sudah coba dicek lagi Mas Nayarana dihidupkan untuk lampu sennya. Lampu sen sebelah kanan coba. Ya, sudah bisa ya? Ya, kiri sudah bisa. Lampu hazard? Hazard, matikan dulu. Ya, berarti ketemu ya. Berarti trouble-nya di sekring, fuse, dan tekanan baterai sudah lemah. Ya, perlu penggantian. Oke, kalau sudah, silakan kalian dibersihkan mobilnya, dirapikan kembali, buku-bukunya, alat-alatnya dimasukkan ke toolbox. Silakan disusi kembali ke sana. Sudah ya, ini disusikan ya. Silakan nanti di LKPD dituliskan untuk kesimpulannya ya. Silakan dikerjakan. Ya. Nah, ditulis.
Untuk LKPD-nya. Untuk yang tadi diselesaikan ya, kesimpulannya juga diselesaikan. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan. Dibuat kesimpulan nah. Nanti dibuat kesimpulan di sini, Mas. Ada kesimpulannya. Yang kesimpulan. Berarti untuk yang kelompok audiovisual 1 ada 2 trouble ya. Tadi berarti apa permasalahannya? Baterai tegangan lemah, berarti penggantian baterai. Sudah, Mas? Sudah. Bentar, nunggu kelompok yang lain. Sudah ini ya, kelompok ini ya? Sudah. Silakan diteliti kembali, coba. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita presentasikan ya. Nah, silahkan kalian mempresentasikan ya. Jadi nanti semua anggota kelompok silahkan berdiri di sini ya. Coba yang kelompok ini coba agak maju ke sini biar cukup maju. Atau gini ya, gini aja. Oke, silakan untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasilnya. Ya. Ya, silakan. Diperhatikan ya untuk yang kelompoknya maju itu diperhatikan. Ya, silakan, Mas. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Pemeriksaan yang dilakukan. 1. Baterai, fuse, relay, saklar, beban, massa. Ya, terus. Hasil pemeriksaan dan spesifikasi standarnya. Baterai hasilnya 12 volt. Habis itu fuse masih berfungsi atau baik. Relay tidak putus. Saklar masih berfungsi. Spesifikasi baik, masih berfungsi. Beban baik, massa putus. Ya, terus yang perbaikan atau penyetelan yang dilakukan.
penyambungan kabel massa menggunakan isolasi bakar. Ya, berarti tadi permasalahannya yaitu massa putus ya. Nah, perbaikannya bagaimana tadi? Menyambungkan massa. Silakan ada yang tanggapan dari kelompok lain? Ya, coba Mas Iksan, coba. Apa yang menyebabkan lampu kepala itu redup sebelah? Oh, Iya, yang menyebabkan apa? Coba. yaitu bisa aja baterainya, Mas. Baterainya, kemudian Fuse itu fuse-nya yang putus. fuse-nya putus, Relay-nya yang rusak, lira yang rusak. saklar atau switch-nya. Di situ beban dan masanya, Mas. Ya, oh ya gitu ya. Gitu paham Mas Iksan? Semuanya paham ya? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 visual. Ya. Silakan duduk kembali di tempatnya. Kemudian selanjutnya presentasi dari kelompok audiovisual 1 atau kelompok 2. Silakan. Yang keras ya, yang percaya diri ya. Nah. Nggak usah minder ya. Sini Mas biar. Nah, silakan Mas Damar. Kami akan mempresentasikan hasil praktek kami pada kasus kedua mobil Avanza hitam. Pemeriksaan yang dilakukan memeriksa baterai, kedua memeriksa fuse gearbox, 3 memeriksa switch, 4 memeriksa flexor, 5 memeriksa filamen lampu, dan memeriksa massa. Ya, terus Hasil pemeriksaan dan spesifikasi standarnya semuanya bagus kecuali tegangan baterai yang lemah dan fuse gearbox yang putus. ya. Perbaikan penyetel yang dilakukan pergantian aki, ganti fuse gearbox yang baru. Ya. Berarti permasalahannya yaitu tadi lampu sen mati. Nah, perbaikannya bagaimana tadi? Lampu sen mati, berarti yang diperbaiki adalah ya fuse apa tadi? Fuse gearbox atau fuse dari lampu sen mati, kemudian diperbaiki, diganti ya. Kemudian yang kedua baterai drop ya tadi ya. Nah, baterai drop. Berarti penggantian baterai tadi sudah dijemper ya tadi ya, terus kemudian diganti. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Mas Bagas. Apa yang menyebabkan lampu sen tidak hidup selain flasher? Nah, lampu sen tidak hidup selain flasher apa? Ayo. Selain flasher kemungkinan baterainya yang kurang atau yang baterainya drop, terus fuse gearbox-nya yang terputus, switch-nya yang bermasalah, filamen lampu rusak dan tidak ada massa. Ya, itu ya. Paham ya, Mas? Nah, kelompok yang lain paham ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, audiovisual 1. Silakan duduk kembali. Yuk, kelompok terakhir, audiovisual 2. Ya. Ya, silakan. Audio visual 2 kasus 3 lampu kepala mati total. Ya. Pemeriksaan yang dilakukan memeriksa tegangan baterai, memeriksa fuse, memeriksa relay, memeriksa filamen lampu dan memeriksa massa. Ya. Hasil pemeriksaan tegangan baterai dengan kondisi yang baik pada 12 volt. Lalu fuse juga baik, tetapi relay mengalami kerusakan. Ya. Perbaikan atau penyetelan yang dilakukan mengganti relay dengan yang baru. Mengganti relay yang baru ya, yang lain nggak ada ya. Berarti lampu kepala mati tadi rusaknya di mana? Relaynya putus. Diganti baru hidup ya? Hidup. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba Mas Gozi, coba. Filamen lampu apa yang menyebabkan lampu kepala mati? Selain bohlam lampu atau filamen lampu, apa yang menyebabkan lampu kepala itu mati? Selain itu? Selain filamen lampu, bisa saja tegangan baterai yang kurang. Ya, kemudian? Lalu relay seperti Ya. tadi, dan juga fuse yang mati atau putus. Ya, itu Mas Gozi, paham ya? Semua paham ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3, audiovisual 2. Silakan duduk dan kembali ke tempatnya. Kemudian dikembalikan ke tempat yang semula ya. Ya, selanjutnya ini adalah penutup ya, anak-anak, untuk siswa kalian penutup. Ya, penutup kita menyimpulkan
materi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Coba Mas Dika, gimana? Sebenarnya kita sudah mendiagnosa dan menganalisis tentang kerusakan sistem penerangan dan lampu tanda, Pak. Ya, kemudian Yang pertama, kita mengidentifikasi penyebab kerusakan. ya, Yang kedua, kita tahu cara merawat lampu penerangan dan lampu tanda. Kemudian Yang ketiga, melakukan perbaikan, Pak. ya, terus Komponen-komponen yang sering rusak di komponen penerangan yaitu yang pertama, relay yang putus, tekanan baterai kurang. Kemudian relay yang rusak, ya, filamen lampu yang putus, ya, dan masa yang nah, tidak ada, Pak. tidak ada ya, atau putus ya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Dika bisa menyimpulkan. Berarti kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pertama, kalian sudah bisa ya cara mendiagnosa kerusakan, sudah bisa ya. Ya, kemudian kalian analisis kerusakannya untuk menentukan bagaimana cara pemeriksaannya. Sudah bisa cara memeriksanya? Sudah. Kemudian selanjutnya kalian memperbaikinya. Kalau akinya tekor berarti ganti aki, sekringnya rusak berarti ganti sekring dan lain sebagainya. Ataupun tadi masanya atau kabelnya putus berarti kita bisa nyambung atau mengganti kabel yang baru. Kemudian kalian bisa menyimpulkan komponen-komponen apa aja yang sering mengalami kerusakan. Yaitu ada apa tadi? Tegangan baterai yang kurang itu pasti. Kemudian fuse yang rusak atau putus, relay, switch atau saklar. Kemudian ada apa lagi? Flasher untuk yang lampu sen atau lampu tanda belok. Kemudian ada filamen lampu, kabel, dan masa. Itu ya, itu untuk kesimpulan hari ini. Selanjutnya kita melakukan asesmen terakhir atau asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif atau post test ya. Silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri dengan mandiri dan dibuka untuk HP-nya, silahkan di-scan untuk barcode-nya. Yang tidak bisa silahkan maju ke depan. Kalau nggak terlihat silahkan maju ke depan. Ya. Dilihat, di-scan. Sini Mas Rifa, ke depan, nggak apa-apa. Sudah, silakan duduk kembali. Kalau sudah mendapatkan link, silakan kalian mengerjakan. Pak Guru beri waktu 5 menit saja. Ditulis ya, nama lengkap dan kelasnya dan nomor absennya silakan ditulis. Dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh contek-mencontek, kerjasama.
Sudah semua? Sudah, Pak. Ada yang belum? Tunggu dulu ya. Yuk 3 menit lagi. Kerjakan. Sudah Mas? Belum? Dikerjakan coba. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jangan lupa klik kirim ya. Nanti biar nanti bisa terdeteksi bahwa kalian sudah mengerjakan. Sudah semua? Sudah? Mas Rifa sudah? Sampun, sudah. Oke, Pak Guru cek untuk hasilnya ya. Kita siapa yang peringkat 1, 2, dan 3. Ya. Ya, ada 3 siswa yang nilainya pertama atau ranking pertama ya. Ada Mas Damaraji mana? Tepuk tangan Mas Damaraji, silakan maju ke depan dulu. Ya. Kemudian ada Mas Abdullah Naja, ya silakan maju ke depan. Ya. Kemudian ada Mas Rahmat Nur, nah maju ke depan. Ya. Ini siswa-siswa yang berprestasi, kalian tuh wajib mencontoh siswa-siswa ini ya. Nah, biar lebih semangat, ini Pak Guru mengasihkan reward ya untuk kalian. Untuk peringkat pertama, nah Mas Damar silakan untuk reward. Ya, tepuk tangan untuk 3 siswa ini ya. Nah, silakan duduk kembali. Jadi kalian wajib harus semangat ya. Kalau ilmu itu harus wajib melihat yang di atas. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ya, karena hasilnya itu adalah kompeten semua, tidak ada yang remedi ya. Ya, berarti kita melanjutkan untuk pengayaan saja ya. Untuk link pengayaan silakan bisa kalian akses di e-bahan ajar atau scan barcode. Sudah ya scan barcode ya? Sudah ya? Sudah. Untuk link pengayaannya nanti ada menu di e-bahan ajar. Silakan kamu mengerjakan pengayaan tersebut. Minggu depan harus sudah terkumpul untuk menambahkan nilai ya. Berarti karena tidak ada remedi, berarti kalian semuanya ikut pengayaan karena sudah kompeten semua. Kemudian selanjutnya kita merefleksi pelajaran hari ini. Untuk merefleksi silakan kalian scan barcode lagi lewat Google Form. Silakan untuk refleksi hari ini. Silakan, ayo refleksi maju ke depan kalau enggak cukup. Dikerjakan untuk refleksi hari ini. Silakan dikerjakan refleksi hari ini ya di Google Form. Nanti tetap Pak Guru akan baca 1 per 1 untuk refleksi kalian.
Jadi nanti pembelajaran berikutnya jadi lebih baik lagi karena refleksi untuk hari ini. Itu ya. Silakan dikerjakan. Diberi nama lengkap dan nomor kelas sesuai ya, yang sesuai. Sudah semua refleksinya? Sudah. Sudah semua? Mas Rizky sudah? Refleksinya sudah? Nah ini, nunggu Mas Fabio ini belum ini. Ya. Mas Rifa, sudah belum refleksinya? Belum ya. Dikerjakan, jangan lupa dikirim. Sudah semua? Sudah ya. Untuk refleksi hari ini ya, kalian nanti ini sebagai bahan pertimbangan untuk pelajaran berikutnya, sehingga nanti pelajaran berikutnya biar lebih maksimal untuk refleksi hari ini. Sudah semuanya ya? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Untuk materi selanjutnya, karena kita sudah kompeten semua, tidak ada yang remedi, kita besok mempelajari sistem pengisian ya. Sistem pengisian itu apa? Kita review dulu ya, coba. Pengisian apa? Untuk mengisi baterai Pak? Ya betul sekali ya. Jadi kalian nanti tetap belajar di rumah ya. Belajar di rumah untuk pemahaman awal kalian mempelajari sistem pengisian. Jadi kalau baterai ngedrop bisa jadi baterainya rusak ataupun sistem pengisiannya malah ya juga rusak. Salah satunya gini, ketika kamu mengukur baterai tanpa pengisian, tegangannya berapa standarnya? 12 volt. Tapi kalau pengisiannya jalan, mesin hidup, tegangannya jadi berapa? Naik ya, jadi 14 volt. Tapi kalau mesinnya dihidupkan, baterainya masih 12 volt, berarti pengisiannya rusak. Nah, silahkan kalian nanti belajar tentang sistem pengisian di rumah. Ya, jangan sampai kamu hanya bermain game, ya toh, Mobile Legends. Nah, harus belajar ya, Ikram ya, belajar tentang sistem pengisian. Gitu. Nah, berarti hari ini kita mempelajari tentang sistem penerangan. Besok berarti sistem pengisian. Harus belajar, tetap motivasi. Karena apa? Besok ketika kamu ujian praktek, ya toh, ujian praktek, tetap nanti ada sistem penerangan. Kalau kamu hari ini nggak bisa, materi ini nggak bisa, ya besok nanti kalau ujian praktek kamu akan kebingungan, ya toh, nggak bisa mengerjakan. Masa anak otomotif tidak bisa mengerjakan kerusakan yang ada di mobil? Kan lucu ya? Ya, maka dari itu kalian wajib harus belajar. Kemudian tadi jangan lupa apa pengayaan harus dikerjakan ya. Harus aktif belajar di rumah, tidak boleh main HP terus. Main HP nggak apa-apa, hari weekend atau hari Sabtu Minggu nggak apa-apa. Tapi kalau hari efektif silakan konsentrasi untuk belajar. Ya, biar nanti jadi anak yang sukses. Pengen bekerja semua? Ada yang ingin kuliah? Nggak ada. Ingin bekerja? Ya bekerja jadi mekanik ya. Ya, jadi kalau jadi mekanik kan harus punyai ilmu toh. Nah, ilmu dipelajari di bangku SMK mulai dari kelas 1, kelas 10 sampai kelas 11 seperti itu. Ya, kita itu ya motivasi biar nanti kita belajar
semangat ya. Ya, berarti kita di ujung terakhir pembelajaran hari ini ya, biar nanti ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berkah ya toh. Berkah itu penting nggak, ilmu berkah itu? Penting. Kalau ilmu nggak berkah, kamu dapat ilmu hari ini, besoknya lupa. Itu ilmu nggak berkah. Nah, ilmu berkah dengan cara apa? Ya kamu bisa membantu orang-orang yang ada di luar sana, ya toh. Kalau di luar sana itu kamu nggak bantu, berarti ilmumu nggak berkah. Ilmunya harus berkah. Kemudian pelajaran hari ini itu harus kamu resapi di dalam pikiran kalian. Nah, untuk hal itu, biar nanti kamu sukses, kita akhiri pelajaran hari ini ya, untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, kepercayaan masing-masing, agar nanti pembelajaran hari ini jadi apa? Bermanfaat. Kayaknya Mas Iksan ada unek-unek apa? Nggak ada unek-unek? Hah? Kayaknya ada unek-unek. Tapi hari ini bahagia ya? Bahagia. Siapa yang nggak bahagia hari ini? Bahagia semua ya? Bahagia semua. Ya udah, kita tutup hari ini. Silakan Mas Fabio untuk menyiapkan berdoa. Silakan Mas Fabio. Duduk siap gerak. Mulai. Ya, kita jal-jal dulu ya, biar semangat. Jal-jal 2 kali atau 3 kali? 3 kali ya, biar semangat ya. Ya, karena apa? Biasanya kalian tuh ketika sudah pelajaran, udah bijinya bagus itu nggak mau jal-jal, nggak mau semangat. Jal-jal 3 kali ya. Siap? Ya. SMK? 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 SMK Veteran 1 Sukarjo? 1 maju nomor 1. TKR? 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 Ulangi lagi biar semangat. SMK? 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 SMK Veteran 1 Sukarjo? 1 maju nomor 1. TKR? 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Oke, kita akhiri. Bila ada salah tutur kata dari Pak Guru, mohon dimaafkan ya. Semoga kita menjadi pintar, menjadi motivasi menjadi baik, kemudian menjadi karakter yang lebih baik, dan pelajaran hari ini membuat kalian sukses. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Orang kompak, ulangi lagi. Ya, coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tak tambahi lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi anak sukses terakhir ya. Ya, jadi anak sukses terakhirnya. Ulangi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Jadi anak sukses. Ya, jadi anak sukses. Jadi anak sukses. Amin ya robbal alamin. Ya, berarti kita selesai hari ini. Silakan nanti Pak Guru keluar, kursinya dikembalikan, ditata dirapi di sana. Silakan. Boleh keluar kelas. Ditata lagi. Kemudian boleh keluar kelas. Dikembalikan kursinya. Ditata.